Saya tadi tertarik Pak sama pembahasan yang step keempat. Forgiveness terapi atau memaafkan itu adalah pekerjaan personal. Saya tadi tertarik Pak sama pembahasan yang step keempat. Oke, mungkin di situ kita lagi udah kayak bisa menerima ataupun menyadari lah, walaupun kita juga tetap menyalahkan orang lain. Tapi kan untuk ikhlas, untuk bisa memaafkan diri sendiri, berdamai, oh ya nggak apa-apa kayak gini. Mau gimana lagi? Itu kan suatu hal yang nggak mudah Pak. Nggak mudah. Kayak, itu masih butuh proses yang sangat-sangat lama gitu. Ya. Apalagi yang berhubungan sama kondisi tubuh. Ibaratnya kita nggak lengkap meripatnya belen aja, ya Kak. Gampangnya gitu ya Pak. Iya. Meripatnya belen aja, kita tuh kayak mau keluar malu, mau kemana-mana tuh nggak enak. Apalagi yang kita udah divonis kita lumpuh. Itu gimana sih Pak caranya untuk memaafkan diri sendiri, untuk ikhlas dengan keadaannya diterima? Ya. Karena itu munafik sekali kalau memang kita bisa menerima gitu. Ya. Nah ini pertanyaan Mbak Ica ini bagus sekali sebenarnya ya. Kalau kita mengambil tema-tema mungkin forgiveness terapi ya, memaafkan ya. Karena ini tadi kan karena ada faktor menyalahkan orang lain dan seterusnya. Mungkin kalau dia itu kena STI karena perbuatannya sendiri, misalkan kecelakaan tunggal, misalkan itu kan kadang-kadang menyalahkan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah itu berarti kita akan berbicara masalah memaafkan. Memang sulit untuk seperti yang Mbak Ica sampaikan tadi untuk ikhlas. Sangat sulit ya ikhlas. Ya makanya kalau kita mengalami seperti itu atau siapapun yang mengalami itu, kemudian ada orang yang menjenguk, kemudian mengatakan, misalkan ini nyun sewu, mohon maaf, ini saya kasih contoh Mbak Ica aja ya kan, di sini kan ada Mbak, semoga tidak terjadi seperti yang lain aja loh Pak, ngeri Pak. Siapa? Si A gitu, si A aja gitu. Mas Paijo gitu aja ya. Mas Paijo gitu misalkan gitu ya. Oke, ketika Mas Paijo mengalami paraplegi karena mungkin STI, kemudian ada orang yang jenguk, kemudian mengatakan, Mas Paijo, sabar ya Mas Paijo, tawakal semuanya. Secara konten omongan itu benar sekali, tetapi pada momentum ketika dia harus ngomong itu mungkin agak kurang pas. Ya, bisa dikatakan toxic positif gak sih Pak? Saya tidak tahu ya istilah anak-anak muda toxic positif dan seterusnya. Kalau yang saya tahu toxic itu pasti negatif karena racun. Karena gini Pak, anak-anak muda sekarang tuh banyak yang ngomong kayak ketika lagi curhat nih, nggak apa-apa, ikhlas aja, sabar, nanti ada yang balas. Itu tuh sebenarnya aku tuh nggak mau dengerin itu. Itu tuh toxic buat aku sebenarnya. Mungkin itu sama yang dirasakan ke pasien itu. Apapun istilahnya itu saya tidak tahu. Kalau itu memang masuk dalam kriteria itu silakan, tidak apa-apa. Itu masuk toxic positif ya Pak. Tapi saya tidak mengatakan itu toxic positif ya. Tapi kalau itu memang di dunia milenial seperti itu, ya kayaknya harus sering-sering bergaul sama saya Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi memang sulit sekali untuk memaafkan kepada penyebab yang menyebabkan kita menderita. Tidak semudah orang ngomong ikhlaskan saja, sabar, nanti ada yang membalas tadi. Ya tidak semudah itu sebenarnya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah Mbak Ica ya, forgiveness terapi atau memaafkan itu adalah pekerjaan personal. Ya, itu yang catatan ya, itu pekerjaan personal. Jadi kita lakukan forgiveness itu, memaafkan itu terhadap siapapun dalam konteks apapun. Itu kita berorientasinya kepada diri kita demi kesehatan mental kita. Bahkan untuk kegiatan itu pun masih ada gangguan-gangguannya. Gangguan-gangguannya seperti ini misalkan. Aziz kok enak men ya, dia itu sudah menyebabkan saya lumpuh, kok saya harus memaafkan dia, ya kan? Kalau konteks lain, mungkin konteksnya Mbak Ica tadi, kok enak men saya harus memaafkan pacar saya misalkan, atau dia, karena dia kan nyakitin saya Pak. Nah sekarang saya sampaikan kepada Mbak Ica, misalkan tadi ya, saya sampaikan, misalnya Mbak Ica saya sabet celurit, jebret, kemudian celurit menancap, kemudian Mbak Ica berdarah dan kemana-mana pun Mbak Ica tidak ingin melepaskan celurit itu.
Nah sekarang pertanyaan saya adalah, ini ada konteks pemaafan nanti, lebih menguntungkan mana terhadap diri Mbak Ica ketika Mbak Ica mencabut atau tetap mempertahankan itu? Mencabut sih, karena kita bisa recovery dari situ. Itu kan jawaban awalnya sudah bisa menunjukkan sebenarnya arti pentingnya memaafkan itu ya. Berarti kalau kita kembali kepada analogi itu, berarti sabetan celurit itu adalah yang menyabetkan kan orang yang membuat derita kita menurut versi kita. Iya, benar. Ya kan? Yang mengecewakan kita, yang membuat derita kita, yang membuat Mbak Ica sakit ya. Dan supaya celurit itu tidak kemudian membuat infeksi terus karena menancap, dia harus kita cabut. Ya kan Mbak Ica ya? Kemudian dengan dicabut kita bisa healing luka itu. Kemudian kita bisa obati dengan aneka macam obat. Kemudian setelah itu bisa sembuh akhirnya. Itu proses memaafkan itu ada di ketika kita mencabut celurit itu di tubuhnya. Ya. Kemudian kita kemudian bertanya, apakah sakit mencabutnya itu? Ya sakit. Enggak terima sakit sih Pak, tapi benar-benar kayak harus ada effortnya gitu loh. Dan itu kan sesuatu yang tidak mengenakan juga Mbak. Begitu juga dengan memaafkan. Memaafkan itu memang kalau kita tidak sadari itu memang untuk kebutuhan kita, itu sangat tidak mengenakan. Bisa jadi nanti pikiran sadar Mbak Ica mungkin mengatakan enak saja dia sudah membuat saya sakit kok harus dimaafkan. Nah sekarang kalau dengan pertanyaan seperti itu mungkin saya akan memberikan tantangan jawaban terhadap jawaban itu tadi. Sebenarnya kalau kita mempertahankan tidak memaafkan itu kadang-kadang kita ingin dilihat orang-orang di sekitar kita yang benar dan dia yang salah. Begitu mencari kan? Pembenaran. Mencari pembenaran, justifikasi. Kan? Mencari pembenaran. Nah ketika kita memaafkan kan manfaat yang kita dapatkan dari pembenaran itu kan sudah hilang. Iya, benar sih, ya, benar. Nah sekarang pertanyaannya, kemudian counter pernyataan itu, apakah hanya dengan cara itu kita untuk mencari dukungan yang membenarkan tindakan kita dan menyalahkan tindakan orang lain? Apakah hanya dengan cara itu mempertahankan tidak memaafkan untuk mendapatkan manfaat itu? Apakah dengan hanya cara itu? Tidak juga kan? Tidak. Kemudian yang kedua, apakah dengan cara itu membuat hati atau hidup kita itu menjadi lebih tenang? Enggak, karena malah makin gelisah Pak menurut saya. Kenapa kan gelisah? Kenapa gelisah Mbak? Karena dalam diri kita tuh masih ada kayak ini tuh belum selesai. Ya, justru pernyataan Mbak Ica ini yang kemudian menegaskan bahwa ketika Mbak Ica tidak memaafkan itu justru akan memperbesar rasa sakit itu. Bener banget lah itu ya kan? Ketika jangan ingat itu kan jangan kemudian fokus pada kesalahan dia yang menyebabkan jangan sakit. Iya. Ketika jangan merawat rasa itu atau merawat sikap tidak memaafkan itu, pada waktu yang sama jangan itu justru membesar-besarkan perasaan sakit itu. Sehingga siapa yang dirugikan pada konteks ini? Ya saya sendiri. Mbak Ica sendiri. Iya. Padahal mungkin orang di luar sana yang menyakiti Mbak Ica itu sudah tidak gas lagi permasalahan ini. Dia makan enak, tidur enak, kemudian hahahi di mana-mana. Sementara Mbak Ica hanya fokus terhadap kesalahan itu, terhadap sakit itu. Dan Mbak Ica akan rugi sendiri itu. Makanya saya katakan bahwa forgiveness ini adalah merupakan pekerjaan personal. Bukan untuk dia, bukan untuk mereka. Untuk diri kita. Untuk supaya kita bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Iya, benar, dengan bahagia, tenang. Maka asumsi-asumsi itu sebenarnya asumsi yang menyesatkan. Iya sih, benar. Iya kan? Benar. Kita harus mulai dari kesadaran itu, Mbak. Kita tidak akan bisa ikhlas memaafkan jika tidak diawali dari kesadaran itu. Bahwa itu pekerjaan personal untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Dan kemudian kalau kita sudah memaafkan, ya tidak perlu dipublis ke orang lain. Cukup kita saja. Artinya apa? Artinya memaafkan itu bukan melupakan loh ya. Memaafkan itu bukan melupakan. Salah kalau memaafkan itu melupakan. Memaafkan itu tetap ingat, tetapi dengan kondisi emosional yang terkontrol, chill, santai. Ya. Kayak bahasa anak sekarang chill gitu ya. Jadi ketika Mbak Ica mengingat peristiwa itu atau bahkan ada di samping Mbak Ica orang pelaku yang menyakiti Mbak Ica tetap akan ingat peristiwa itu.
tetapi dengan kondisi emosi yang chill tadi, yang relax, santai, tidak bergemuruh. Nah, berarti kalau ada gemuruh-gemuruh itu berarti fix Mbak Ica belum memaafkan. Nah, kemudian yang rugi lagi Mbak Ica lagi, bukan dia. Dia itu malah mungkin sudah berbahagia dengan dunianya, dengan kehidupan dia. Coba Mbak Ica hanya terkungkung pada memikirkan sakit itu. Benar sih Pak. Nah, itu harus dimulai dari kesadaran itu. Kalau untuk ikhlas tadi loh ya. Tapi kalau belum sampai kesadaran itu, mungkin sulit deh kita itu untuk mengatakan aku ikhlas kok memaafkan kamu. Lahir batin ikhlas, tetapi ketika mengingat itu masih ada gemuruh di sini. Di dalam hati masih ada gemuruh-gemuruh emosi-emosi yang negatif, marah, sedih, kecewa, pengen balas dendam dan seterusnya. Nah, apalagi kalau misalnya yang mendapatkan musibah itu adalah orang-orang yang hidupnya direnggut. Ya. Apalagi orang yang kayak misal ini orang kalau misalnya nggak nabrak aku atau ini orang misalnya naik motor hati-hati, aku nggak bakalan lumpuh kok. Kayak gitu kan malah gemuruh bergejolaknya kan semakin sakit kan Pak. Semakin bergumul dan akan semakin nelongso hidup. Iya, nelongso hidup. Kamu bisa makan enak sama anak istri kamu, sedangkan aku di sini lumpuh. Aku nggak tahu hidupku ke depannya kayak mana. Kenapa tidak kita yang ubah sikap kita terhadap penderitaan itu untuk mencari cahaya di depan sana yang lebih terang gitu. Karena mungkin dan juga punya pikiran kayak gini ya Pak. Mungkin dengan saya seperti ini ada lah hal lain yang mungkin bisa saya nggak harus hidup normal. Karena seperti yang Bapak bilang tadi kan di awal, kita sakit, kita nggak sakit, kita tetap harus hidup dengan normal dan juga harus hidup dengan bahagia gitu. Iya, betul. Karena tantangannya sama. Sebenarnya tantangannya sama. Tinggal kita persikapannya mungkin yang berbeda dengan kondisi yang berbeda tentunya. Ya kan begitu. Tapi di depan sana itu tantangannya hutan rimbanya itu sama begitu loh. Iya, benar-benar. Hanya gitu saja kan? Jalannya aja yang beda. Ya, gitu itu kan harus lahir dari persikapan yang baru, pemaknaan yang baru terhadap derita itu. Begitu kan? Iya, benar banget. Tapi emang sih Pak dari awal orang kalau mau ikhlas atau melupakan sesuatu itu susah, apalagi memaafkan. Ya walaupun pada dasarnya itu ya kita harusnya memaafkan diri kita sendiri. Kayak ya udah nggak usah dipikirin lagi. Yang penting tutup, nanti kedepannya pasti ada lah jalan lain. Tapi itu susah banget ya Pak. Iya, nggak usah dipikir lagi itu menurut saya juga pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Kurang tepat. Mohon maaf ya. Jadi begini Mbak, kita memaafkan itu melampaui dari statement tadi ya, yang Jenna sampaikan tadi ya. Memaafkan itu kita boleh saja nanti ya sudah, kita tidak usah pikirkan. Itu dengan catatan. Catatannya apa? Kalau kita sudah mengetahui masalahnya itu, duduk permasalahan itu dengan secara gamblang dulu, baru boleh kita bersikap seperti itu. Tapi kalau kita belum bisa memetakan, memaknai yang membuat kita harus memaafkan, kita terburu-buru untuk menyatakan itu. Kita harus memaknai dulu, kita harus mengenal dulu masalahnya sampai ke detail, sampai ke mapping tadi antara dia dan kita, ya kan? Kemudian kalaupun ada emosi di sana yang hadir, kesedihan dan semua, kita rasakan saja karena kesedihan itu hal yang normal. Kita persilahkan saja masuk. Yang penting kita bisa merilis itu dengan baik dan benar. Maka saya sepakat dengan Mbak Ica, oke, pada dasarnya kita mungkin bisa dipikirkan baik. Itu kalau kita harus mengetahui secara sempurna dulu permasalahannya, baru bisa bersikap seperti itu baru melegakan. Iya sih. Dan mungkin kita lebih bisa memaafkan lah tentunya. Lebih bisa berdamai sama diri berdamai sendiri. dengan diri kita sendiri, betul Mbak Ica. Betul, perkataan Jenna itu bagus, berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau itu Pak, kan kita kalau udah berdamai nih Pak ya, berdamai itu kan belum berarti ya wes ibaratnya udahlah nggak apa-apa aku seperti ini. Terus setelah itu Pak, gimana itu Pak caranya orang-orang yang mungkin ada yang sudah bisa berdamai tapi dia belum tahu nih untuk melanjutkan hidup tuh kayak gimana? Ya. Berarti ini kita sudah masuk ke kebermanaan hidup. Ya, begitu ya Mbak Ica ya. Karena kerangka dasar atau frame utamanya nanti kita kan tentang kebermanaan hidup, khususnya untuk pasien-pasien yang mengalami injury. Oke, jadi begini Mbak, setiap manusia itu pada dasarnya itu punya keinginan dasar. Yang pertama adalah
manusia itu mempunyai keinginan atau kehendak yang bebas untuk menentukan langkahnya sendiri atau hidupnya sendiri. Itu kita mulai dari frame umumnya dulu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu manusia itu punya hasrat untuk hidup bermakna, the will to meaning, ya. Manusia itu mempunyai hasrat untuk bermakna, siapapun itu, ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah kebermaknaan hidup itu sendiri. Karena itu nanti kita yang menyebabkan kita hidup lebih bermakna itu ketika kita menentukan atau menemukan meaning of life kita. Nah sekarang kita puncai satu persatu, kita kupas satu persatu ya. Jadi satu, kehendak bebas untuk menentukan kita. Yang seperti yang saya tadi sampaikan Mbak Ica ya. Jadi kehendak bebas itu bukan berarti kehendak bebas sebebas-bebasnya, bukan. Karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas juga, sehingga dia juga untuk kehendak-kehendaknya juga terbatas. Bebas itu dalam artian bebas untuk bersikap, berekspresi gitu. Bersikap terhadap derita tadi, mensikapi derita tadi, dia bebas untuk melakukan itu ya. Jadi kalau memang kondisinya tidak bisa dirubah yang seperti saya sampaikan tadi, ya berarti yang harus dirubah adalah sikap kita untuk bisa survive, ya kan? Kalau kita sudah teramputasi misalkan atau sudah lumpuh, kan kita nggak bisa merubah keadaan itu, toh. Berarti yang harus kita rubah sikap kita terhadap kelumpuhan kita dan sikap kita terhadap amputasi kita, misalkan seperti itu, ya kan? Makanya dikatakan setiap manusia itu punya keinginan untuk bebas bersikap menentukan jalan hidupnya. Maka dengan mulai dari itulah jalan hidupnya itu akan bisa dipilih apakah jalan hidup yang frustasi atau bermakna. Nah itu bisa dipilih dan kita bebas memilih yang frustasi juga boleh, tidak apa-apa, memilih yang bermakna juga boleh, tinggal kita keinginan yang mana itu kita tentukan. Kemudian yang kedua, the will to meaning itu adalah hasrat untuk bermakna. Sekarang saya tanya kepada Mbak Ica misalnya, Mbak Ica kalau bekerja misalkan di rumah sakit ortopedi misalkan gitu aja ya. Amin ya Pak. Oke. Misalkan di sini, terus kemudian ini perumpamaannya saya analogi saja ya Mbak ya. Kemudian Mbak Ica, Mbak Ica, kemudian Mbak Ica bekerja di sini, saya gaji sesuai standar di sini. Setelah itu Mbak Ica tidak akan suruh ngapa-ngapain, hanya melamun di sudut sana, duduk di sudut sana, tidak ngapa-ngapain. Sudah Mbak Ica, duduk sana saja, tidak usah ngapa-ngapain sampai jam kerja selesai. Kamu tapi sampai gaji. Kira-kira kamu bertahan tidak 1 minggu? Enggak. Iya nggak bertahan karena ya kan? Kenapa? Kita nggak ngapain gitu loh. Kita nggak ada hal yang dilakuin Pak. Nah, boring, tidak bisa dilakukan. Artinya jenengan tidak mendapatkan makna di situ. Iya benar nggak dapat apa-apa. Iya kan? Cuma dapat gaji doang. Iya, gaji doangnya apa artinya? Kalau dia tidak mendapatkan atensi, tidak mendapatkan sentuhan pertemanan dan seterusnya ya. Ya. Pasti tidak ada waktu seminggu jenengan pengen resign. Iya. Ya? Iya sih benar. Itu penyataannya apa? Karena setiap manusia itu the will to meaning tadi. Setiap manusia itu pasti punya hasrat untuk bermakna, apapun dan dimanapun ia berada. Termasuk yang saya tanyakan tadi, Mbak Ica, kenapa resign hanya 1 minggu saja tidak sampai 1 minggu resign? Karena Mbak Ica tidak mendapatkan makna di situ, ya kan? Mbak Ica kerja itu kan untuk bermakna. Kalaupun mendapatkan materi, kemudian nanti dengan materi bisa membahagiakan orang tua, kan ada label-label makna di situ, benar. Ya kan? Nah, ketika makna itu hilang, ya nanti kan Mbak Ica akan resign tadi toh. Kalau dalam konteks orang sakit, misalkan ICI dan seterusnya, mungkin bisa frustasi kalau tidak menemukan maknanya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah tentang makna hidup sendiri itu. Makna hidup itu Mbak Ica tahu enggak yang dimaksudkan makna hidup seperti apa? Kalau menurut saya pribadi Pak ya, makna hidup itu ketika gimana kita itu bisa menilai ataupun tahu lah arah kita tuh mau kemana. Saya mau membawa hidup saya itu gimana? Entah saya itu mau ke arah yang positif atau ke arah negatif. Dalam artian ya nggak bermakna yang negatif. Saya mungkin ini mau cerita sedikit ya Pak. Saya memang dari keluarga yang broken home, dari kecil, dari SD. Nah, saya menemukan case di lapangan. Ada
tipe orang yang broken home. Dia ingin mensejahterakan hidupnya atau mencari makna hidup supaya dia tidak berada di situasi itu lagi, yang orang tua berantem dan lain sebagainya. Atau dia ingin menjadi seorang yang ya udah aku udah hancur. Nah, itu saya benar-benar menemukan case, Pak. Karena ada beberapa orang yang memang saya survei di lapangan, saya tanya kayak, kenapa kamu jadi anak pang? Kenapa kok kamu melakukan hal yang menyimpang? Ya karena memang saya nggak berasal dari keluarga yang utuh. Mama papa saya cerai. Tapi saya menemukan di diri saya sekarang berada di situasi yang sangat-sangat baik gitu. Saya menjadi seorang alhamdulillah bisa kuliah, alhamdulillah sudah bisa berpenghasilan dan saya selama kuliah juga memanfaatkan semaksimal mungkin kapasitas saya yang ada di kuliah untuk mengembangkan bakat-bakat saya dan juga membanggakan orang tua saya. Nah, jadi itu saya jadi mikir kayak mungkin itu yang dimaksud kebermaknaan hidup. Entah kita entah kita mau berpikir bahwasanya aku bakal menjadi orang yang sukses dan juga membanggakan dan tidak akan kembali ke situasi yang menyakitkan dan juga menyengsarakan hidupku, atau aku udah hancur. Mungkin kalau saya kayak gitu sih, Pak. Iya, itu memang kompensasi alam ya ketika seseorang itu sudah menemukan makna hidup. Dan saya juga kalau ceritanya Mbak Ica tadi, mungkin prediksi saya itu yang pertama kali bisa menemukan makna hidup ya ibu Mbak Ica sendiri. Bener sih Pak, bener. Karena apa? Karena bisa single parent, kemudian menghantarkan Mbak Ica pada kondisi sekarang ini itu tidak mudah loh ya. Iya, sangat banyak. Kalau dia tidak menemukan makna hidupnya, ya apapun nanti bentuknya hidup ya, karena setiap orang itu makna hidupnya berbeda-beda. Itu mungkin Mbak Ica sudah tidak sampai di sini, atau mungkin malah kejadian-kejadian lebih buruk lagi akan terjadi di sana. Tapi ketika itu sudah terlewati sampai detik ini pun Mbak Ica merasa bangga, merasa bahagia. Oh, saya malah curiga ibunya Mbak Ica itu sudah bisa menemukan makna hidupnya sampai bisa mengantarkan ini. Sepertinya sudah, karena alhamdulillah sekarang ibu saya udah nikah lagi Pak, dan alhamdulillah keluarga ayah saya yang sekarang tuh benar-benar well dengan saya dan karena dulu ada pasien saya seperti ini ya, nanti sebelum kita bicara masa makna hidup ya. Jadi pasien saya itu rawat jalan, mempunyai 2 anak, dia single parent juga, 1 anak itu berkebutuhan khusus, 1 anaknya sehat walafiat. Tapi pada saat yang sama anak yang sehat itu kemudian meninggal. Meninggal. Yang dibangga-banggakan itu meninggal. Oke, meninggal. Bisa membayangkan kan? Bisa. Suasana kebatinannya seperti apa? Anak yang membangga-banggakan, yang dibangga-banggakan, kemudian yang selama ini dia bangga dengan itu, yang punya harapan, malah hilang. Sementara anak yang biasa-biasa saja, tidak ada perlakuan khusus karena ada keterbatasan gerak ya, benar. Ya, karena dia anaknya pakai kursi roda, itu malah justru masih hidup ya. Nah, pada saat itu pikiran pertama yang keluar dari dia adalah dia mau bunuh diri bersama anaknya yang berkebutuhan khusus itu. Wow. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dibanggakan dalam hidup menurut dia. Benar-benar. Ya, kan? Nah, terus kemudian setelah ngobrol-ngobrol, ya kita sampaikan konseling itu, kita anggap ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Akhirnya diantarkan kepada pemahaman tentang makna hidup itu. Ternyata dia temukan bahwa makna hidup dia itu memang untuk anak, tetapi memang anak yang dulu itu memang pikiran dia itu hanya anak yang berprestasi yang bagus ini, yang tidak ada kebutuhan khusus ini. Ternyata setelah kita ubah anak itu ya semuanya, dan dengan melihara, merawat anak yang berkebutuhan khusus itu, pada sebenarnya dia sudah bisa menjalankan mandat-mandat keibuan. Dan itu tidak peduli apakah anaknya itu sakit berkebutuhan khusus atau anak-anak yang normal tadi. Kalau mandat keibuan itu sudah berbicara, berarti dia sudah melingkupi semuanya. Tidak peduli apakah dia sakit atau dia normal atau dia berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, kalau sudah sampai ke pemahaman itu, nanti dia akan tersadar, oh ternyata makna hidup saya di sini. Itu dari sisi kecintaan, penghayatan terhadap cinta anak. Karena nanti makna hidup itu bisa diekspor melalui kreatif, nilai-nilai kreatif, kemudian cinta dan penderitaan, suffering tadi. Nah, jadi ini bisa diulik dari
cintanya dia kepada anak dan penderitaan kita ulik dengan dari penderitaan dia ketika dia ditinggalkan anak yang dibangga-banggakan itu. Kita katakan dan akhirnya alhamdulillah Allah menolong dan akhirnya bebas. Tapi pikiran-pikiran itu dulu sangat menggelantungi itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke makna hidup. Susah banget ya Pak. Oke, ini susah pelik ini, makna hidup itu pelik ya. Sekarang kita makna hidup. Sekarang saya tanya kepada Mbak Ica. Mbak Ica, kalau Mbak Ica itu lihat ikan di air, kira-kira apa yang tidak bisa dilihat oleh ikan? Darat, kehidupan darat Pak. Oke, kita persempit saja di kehidupan air saja. Ikan kan bisa melihat semuanya ya, sama ikan bisa dilihat. Kemudian terumbu karang juga bisa dilihat. Kemudian keadaan sekitar bisa dilihat. Kira-kira ada enggak yang tidak bisa dilihat? Enggak ada sih Pak, kan dia punya mata. Ya, oke. Gak apa-apa penilaian Mbak Ica seperti itu ya. Tapi saya kasih tahu ya Mbak. Satu-satunya yang tidak bisa dilihat oleh ikan itu adalah air itu sendiri. Iya benar. Dia cuma bisa ngerasain ya kalau dia hidup di air. Sama dengan dari kita di dunia ini. Kita itu di dunia itu yang tidak bisa dilihat adalah udara. Oke, udara dan cahaya sebenarnya. Iya benar cahaya. Kalau cahaya itu misalkan diberi warna biru misalkan, kita akan terganggu semuanya. Sama dengan ikan. Artinya makna hidup itu adalah sebenarnya itu ada di dalam kehidupan kita melekat. Kita tinggal membuka diri untuk kemudian makna hidup bisa hadir di diri kita. Nah, caranya untuk mencapai makna hidup itu ya dari 3 tadi. 1 dari kreatif nilai kreatif values dengan karya, pekerjaan. Mbak Ica kalau sudah bekerja, ya alhamdulillah. kemudian kan bisa memaknai hidup itu dengan lebih mudah. Iya. Ya kan? Kemudian membuat karya misalkan, karya besar Mbak Ica misalkan jadi announcer yang bagus misalkan, dan itu dikenal di mana-mana. Mbak Ica bermakna enggak di situ akhirnya? Sangat bermakna, merasa bahwa saya dibutuhkan. Bisa menginspirasi semua orang melalui siaran panjenengan. Iya benar. Kemudian yang kedua adalah dengan existential values atau nilai-nilai penghayatan. Ini adalah nilai keyakinan, agama, spiritualitas. Itu bisa kita oprek di sana untuk mencari makna hidup. Kita bisa menggali, mengeksplor di sana bisa-bisa untuk mencari makna hidup. Berapa banyak orang yang tercerahkan karena masalah agama? Banyak juga kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi 1 adalah masalah kreatif, nilai, penghayatan. Yang kedua adalah suffering tadi, penderitaan. Nah, dari penderitaan itu kita juga bisa mencari makna hidup. Karena pada dasar semua hidup itu ada maknanya dan kita mencari makna itu. Kita tinggal nanti mengantarkan pasien-pasien yang STI tadi untuk menemukan makna hidup biar dia survive terhadap kondisinya yang baru. Nah, itu yang harus menjadi PR bersama kita. Oke, wow sekali ya Pak pembahasan kita pada pagi sampai siang ini ya. Mungkin itu teman-teman podcast yang sangat luar biasa yang sudah saya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Aziz karena udah berbagi ilmu kepada kami dan juga teman-teman Orto Podcast yang karena sangat berarti Pak. Karena sekarang kan isu psikologi itu sangat berkembang ya Pak. Orang tuh kayak aduh aku kena mental nih, aku lagi gini itu lagi hits di kalangan anak muda gitu. Bahasa milenial banget. Oke. Jadi sekian dulu podcast pada siang hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nanti di follow juga Instagramnya Rumah Sakit Ortopedi, dan juga kalau mau komen dan juga mengusulkan apa lagi yang mau kita bahas di podcast ini, silakan komen aja di kolom komentar. See you. Salam Orto Podcast.